Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bakal menjelaskan dan melaksanakan dan menyelesaikan tugas TS testing saya. Nama saya Muhammad Rofi Abraham Rahman dengan NPM 2310670. Di sini saya bakal menjelaskan tentang website kerja saya yaitu Capil Banjarbaru Mobile. Yang pertama yaitu pada perencanaan riset. Objek penelitian yang saya gunakan yaitu aplikasi layanan administrasi kependudukan Capil Banjarbaru Mobile. Di sini aplikasi ini digunakan untuk masyarakat untuk mengajukan berbagai dokumen seperti KTP, keluarga, kelahiran, perubahan data, mungkin perubahan pendidikan, status pernikahan, golongan darah, dan banyak lagi. Ada juga pengajuan dokumen secara digital lewat aplikasi ini. Berikutnya, permasalahan yang saya temukan di aplikasi ini yaitu pada kurangnya fitur notifikasi. Kebanyakan masyarakat tuh banyak yang ngeluh setiap mengajukan di aplikasinya itu biasanya nggak dapat WA-nya. Jadi mungkin harus ada nambah fitur itu sih. Sebelumnya sih ada sih fitur itu, cuman tiba-tiba hilang aja. Ini ngaruh banget sih ke masyarakat gitu. Terus yang kedua yaitu penggunaan masih bingung apakah berkas sudah selesai yaitu si proses atau sedang dikerjakan oleh petugas. Yang ketiga informasi progres pengajuan belum ditampilkan secara jelas dan real time. Ada aja sih lewat pengajuan itu, cuman masyarakat ini masih kurang SDM-nya. Juga pada server dan perangkat sistem yang digunakan perlu diperbarui agar mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini. Sistem yang digunakan sekarang masih kurang optimal ketika banyak masyarakat mengakses layanan secara bersama. Performa aplikasi terkadang lambat sehingga kalau menghambat enggak sih. Cuman lebih ke arah servernya aja. Berikutnya yaitu solusi yang akan dibuat. Mungkin solusinya yaitu menambahkan fitur notifikasi supaya masyarakat itu bisa mengetahui status berkas itu selesai atau belum, masih proses. Sistem tracking atau secara real time, ada berkas diterima, sedang diproses petugas, berkas selesai, berkas perlu perbaikan. Perbaikan terus gitu. Mungkin ada dokumen yang belum diupload sama masyarakatnya. Itu sih. Tapi kalau buat aplikasi itu aman aja, cuma buat fitur pemberitahuannya aja yang awalnya ada tiba-tiba nggak ada, ya mungkin gara-gara servernya yang benar-benar harus diperbarui gitu. Jadi ada codingan atau source code yang bermasalah dikit. Pembaruan server dari perangkat sistem agar lebih modern dan mampu menangani banyak pengguna, pengembangan sistem yang lebih cepat, stabil, dan mudah digunakan. Terakhir, perbaikan tampilan informasi agar masyarakat lebih mudah memahami status pengajuan dokumen. Berikutnya yaitu identifikasi masalahnya. Berdasarkan hasil pengamatan aplikasi di tempat kerja saya ditemukan beberapa masalah yang masyarakat kesulitan mengetahui status berkesannya juga tidak adanya notifikasi jelas mengenai perkembangan proses dokumen, banyaknya penggunaan masih bingung apakah berkas selesai atau masih diproses oleh petugas, dan yang paling sangat berpengaruh sih servernya sih. Yang digunakan tuh perlu diperbarui mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir sistem terkadang lambat ketika digunakan banyak pengguna secara hingga sih yang terpenting. Cuma buat servernya dulu harus diperbarui gitu. Tolong biar gak ngerepotin masyarakat. Berikutnya itu analisis sistem dari saya yaitu belum tersedia fitur notifikasi. Kalau dulu sih ada, sekarang nggak lagi gitu. Berharap aja sih ke depannya bakal ada lagi. Biar gak ngerepotin masyarakat aja. Yang kedua, informasi progres pengerjaan dokumen masih kurang jelas. Performa server optimal, ya bener banget ya. Karena servernya itu udah tua banget. Jadi butuh mungkin ada harddisk yang perlu diperbarui. Biasa ada harddisk yang udah rusak, masa harus diperbaiki, beli baru ya kan. Terakhir infrastruktur perangkat
tracking status pengajuan dokumen secara jelas, mungkin tracking lebih ke arah kurirnya sih bisa. Jadi biasanya kurir itu ada, biasanya kalau berkas-berkas itu sih aman aja sih, soalnya kan ada nomor telepon. Tapi biasanya ada juga yang mungkin dari operatornya yang miscommunication sama kurirnya gitu, mungkin dari operatornya sendiri ada salah masukin berkas. Nah, biasanya ada kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering sih, aman aja. Update server dan berapa sistem ini paling penting. Optimasi performa aplikasi ini juga penting banget, kalau bisa tiap bulan, tiap bulan sih ada maintain. Cuman kalau kayaknya kalau maintain sih butuh banyak biaya sih, biar tempat kerja aja yang gimana mau minimalisir uangnya gitu, anggarannya maksudnya. Akhirnya itu tampilan informasi yang lebih mudah dipahami ya, mungkin lebih ini sih, biar SDM manusia kita tuh lebih paham gitu mana jalan aplikasinya. Terus hasil analisisnya berdasarkan penelitian terhadap aplikasi Capri Banjar baru ini ditemukan bahwa sistem pelayanan online sudah membantu masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Namun masih terdapat kekurangan pada fitur notifikasi status berkas dan performa sistem. Cuma menjelaskan yang sekarang aja sih, karena ya dari yang dulu fiturnya tuh ada tiba-tiba hilang. Gara-gara yang performa sistem ini dia emang harus benar-benar di update, ya update sama lebih ditekankan gitu. Jadi biar masyarakat tuh gak repot. Berikutnya itu kesimpulannya yaitu diperlukan pengembangan sistem berupa penambahan fitur notif, sistem monitoring progres berkas secara real time. Itu yang ada sih, itu cuman kayaknya petugas sosial saja, masyarakat, masyarakat harus melihat juga sih. Berikutnya pembaruan server dan perangkat pendukung ini paling wajib. Terus yang terakhir, serta peningkatan performa aplikasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, jelas, dan efisien. Itu sih menurut dari saya terhadap aplikasi saya sekarang, maksudnya aplikasi pekerjaan yang saya bekerja di sana sekarang. Itu aja sih kurang lebih yang menurut saya pribadi ya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.